Halo Mbak, ya gimana? Piye? Ini jadi dia nggak membutuhkan lagi. Sampean kerja di situ berapa lama? 2 tahun 4 bulan ini. 2 tahun 4 bulan jaga apa? Hah? Jaga apa? Jaga anak 2. Jaga anak 2 sebentar. Ini nih. Aku. Oke, OTW setengah jam ya nyampe. Oke, bye bye. Kau ratusnya oma? Oke. Ya wis tak OTW. Oke, bye bye. Ya, gimana Mbak? Sampai jaga anak di situ 2 tahun 4 bulan. Terus majikan nggak pakai lagi. Alasannya? Alasannya tidak membutuhkan saya lagi. Alasannya nggak membutuhkan sampean lagi? Ya berarti nggak difiniskan, no? Tapi majikan masih surat aku di finish now, bilang di finish now. Mbak, alasan finish kontrak itu kalau majikan meninggal, majikan pindah negara, terus financial problem. Nggak tahu Mbak Yuli, pokoknya katanya dikasih surat keterangan kamu bisa cari majikan lagi gitu. Cari majikan lagi bisa, cuma statusnya bukan finish Mbak Oh, nggak tahu ya Mbak. Ya bilangnya gitu. Kan kemarin aku tanya, aku beli kontrak apa kamu terminate kan gitu kan. Nggak usah beli kontrak, nanti aku kasih surat keterangan buat kamu gitu. Itu kan kata majikan. Itu kan kata majikan Mbak. Tapi kan kalau tapi kalau secara aturan finish kontrak itu hanya 4 alasan itu Mbak Kalau hanya majikan nggak membutuhkan itu namanya rekod bagus tapi tidak dibilang finish kontrak. Terkecuali kalau majikan financial problem, nggak karena masalah keuangan kayak gitu ya, nggak bisa ngambil pembantu, gaji pembantu karena ada masalah keuangan, itu baru bisa. Tapi kalau dengan alasan tidak membutuhkan CC ya nggak bisa no. Saman bisa cari majikan baru itu bisa, cuma statusnya bukan finish kayak gitu loh. Oh, gitu Mbak Yuli. Iya. Ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting aku dikasih alasan rekod baik gitu loh. Kan bisa kan Mbak? Bisa kan Mbak Yuli? Bisa. Jadi takutnya nanti salah paham kan. Kalau finish kontrak itu kan sampean bisa nunggu visa di Hong Kong. Tapi kalau sampean seperti ini kan namanya putus kontrak kayak gitu kan dengan alasan baik kayak gitu toh. Nah, itu sampean nunggu visanya di Makau atau di Indonesia. Oh gitu. Iya. Umur berapa sampean Mbak Aku 47 Mbak Yuli. 47? Masih kepengen di Hong Kong kerja, nggak pengen pulang pensiun? Belum Mbak Yuli. Belum Mbak Yuli. Belum. Duitnya cek gurih ya Mbak? Masih gurih Mbak Yuli, maupun masih ketemu Riki loh. Yes, betul sekali. Berarti nanti pokoknya gimana? Minggu besok aku nggak libur. Tanggal 21 aku baru libur. Oke, nggak apa-apa. Tapi aku sekarang tinggal di Kamsong Road loh Mbak ya. Jangan di Kos WP. Daerah mana itu? Sama tinggal di mana toh? Aku di Polam. Waduh, Polam ujung ya. Kalau Polam sampai naik MTR ke Diamond Hill. Dari Diamond Hill nanti sampai pindah jurusan Dunmun Maonsan. Lah ambil jurusan Dunmun, terus turunnya Kamsong Road. Oh, oke. Jadi cuma pindah satu tok. Dipindahin deh itu Diamond Hill. Sampai ambil Diamond Hill, terus pindah lagi kereta di depannya kayak gitu kan. Jurusan Dunma. Jadi MTR baru. MTR baru. Oh iya. Gitu ya? Iya. Oke. Iya. Ya wes. Kalau gitu nanti kalau bisa majikan terus nulis surat kayak gitu ya. Oke. Yuk, makasih. Yuk, bye bye.
Oke teman-teman, selamat siang semuanya ya. Apa kabar? Sehat selalu ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya ataupun channel YouTube-nya teman-teman yang lainnya kayak gitu ya. Yang penting yang hobi nonton YouTube, saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Jadi ini ngirit ya, supaya kita nggak usah ke salon, jadi rambutnya disetrika wae. Jadi biar nggak kelihatan murat-marit kayak gitu. Karena ini pas kebetulan aja sih kepingin kayak gitu. Biasanya juga jarang di setrika rambutnya, karena kalau kebanyakan di setrika itu kadang mengakibatkan rambut itu terlalu kering kayak gitu ya, kebakar kayak gitu. Jadi sesekali aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang kepengen ganti majikan itu boleh-boleh saja. Yang penting intinya kalau kita punya rekod bagus walaupun nggak finish itu insya Allah bisa keluar. Jadi kalau visa itu difinishkan seperti mbaknya tadi itu kan dikasih rekod yang bagus karena dia kerja 2 tahun 4 bulan satu majikan jaga anak kayak gitu. Karena tiba-tiba majikan tidak membutuhkan, alasannya ya karena kita nggak tahu, yang tahu positifnya kan yang pastinya kan ada majikan yang tahu kayak gitu. Jadi kalau kita mau difinishkan itu sebenarnya kalau kita nggak selesai 2 tahun kontrak ya, itu hanya ada 3 alasan, yaitu karena yang dijaga atau majikan meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, majikan relocation kayak gitu ya, pindah negara. Jadi majikan itu nggak tinggal lagi di Hong Kong. Dengan adanya surat seperti itu kita bisa difinishkan. Terus yang ketiga yaitu financial problem, majikan punya masalah keuangan yang nggak bisa gaji CC kayak gitu. Jadi kita bisa difinishkan kalau kita nggak genap kerja 2 tahun. Tapi kalau seandainya alasannya majikan masuk panti jompo atau majikan sudah nggak butuh pembantu lagi kayak gitu, itu nggak bisa difinishkan. Artinya difinishkan itu walau kita nggak finish 2 tahun itu kita difinishkan ya, artinya difinishkan walau kita kerja nggak cukup 2 tahun tapi kita bisa nunggu visa di Hong Kong. Jadi nunggu majikan baru itu kita bisa nunggu di Hong Kong. Tapi kalau kita tidak ada alasan 3 hal tadi, walaupun alasannya bagus, majikan masuk mungkin ya, majikan masuk panti jompo atau majikan sudah nggak butuh CC lagi karena anaknya udah gede kayak gitu ya, ya mau nggak mau kita tetap tidak bisa dibilang difinishkan. Tapi kita tidak finish tapi ada catatan rekod yang bagus kayak gitu ya. Jadi kita harus nunggu visanya itu harus meninggalkan Hong Kong, jadi harus pulang ke Indonesia. Kalau kita kepengen pulang ke Makau ya tinggal konsultasi sama agen apakah agennya itu bersedia untuk memproses kita dengan cara nunggu visa di Makau. Kalau aturannya sih yang penting keluar Hong Kong kayak gitu kan. Antara visa turun atau tidak itu tergantung rahasia imigrasi kayak gitu ya, karena yang menurunkan visa itu adalah imigrasi selama kita tidak ada catatan kriminal atau kita tidak pernah melanggar undang-undang kerja di Hong Kong kayak gitu ya, insya Allah sih kita akan bisa turun visa selama kita tidak seringkali untuk berkontrak atau terminate kayak gitu. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun kita ganti majikan, putus kontrak, ya itu akan menjadi pertimbangan. Jadi visa itu ada sedikit penelitian, jadi dicek detail kayak gitu ya. Kenapa sih ini kok 1 tahun ganti 3 majikan? Jadi mungkin rekod dari majikan pertama A, B, C itu akan ditelepon. Kalau seandainya memang alasan majikan yang pertama, oh ya DE pertama kali kerja sama saya cuma 7 bulan kayak gitu karena yang dijaga neneknya meninggal kayak gitu ya. Terus ganti lagi majikan, oh ya ini dia kerja sama aku cuma 1 bulan karena yang dijaga kakeknya meninggal, contoh kayak gitu ya. Terus yang ketiga, oh ya dia kerja sama aku karena majikannya karena aku kena masalah PHK kayak gitu ya, jadi nggak bisa ngambil pembantu ya, itu nggak ada masalah, bisa turun kayak gitu ya. Tapi kalau di saat majikan atau imigrasi ya, imigrasi itu ngecek ke rekod mantan majikan A, B, C, majikan pertama, kedua, dan ketiga mungkin, oh alah dia kerja pertama sama saya itu cuma 3 bulan karena apa? Dia nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja, mau yonga kayak gitu kan ya, otomatis itu kan sedikit cacat rekod kayak gitu ya. Terus yang kedua, mungkin majikan yang kedua, oh ya nggak dia not follow my instruction kayak gitu ya. Jadi pekerjaan itu karepe dhewe, nggak follow apa yang aku perintahkan kayak gitu kan, itu juga termasuk sedikit cacat rekod. Nah kalau sudah ada 2, tinggal majikan yang ketiga ditanya lagi, oh iya dia sering keluar tanpa izin kayak gitu ya, dia sering keluar di saat jam kerja
neneknya ditinggal sendiri di saat tidur, terus neneknya sendirian, dia sering keluar nggak tahu kemana, sering menghilang kayak gitu ya. Nah itu kan juga sedikit cacat rekod kayak gitu ya. Bagi teman-teman siapapun yang masih ingin kerja di Hong Kong, selalu berhati-hati aja, waspada. Pokoknya niatnya kita kerja di Hong Kong, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki yang berkah barokah kayak gitu ya. Suara sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.